Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimanto, saya dari program studi Sistem Informasi STIMIK Widya Utama Purwokerto. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan review jurnal dengan judul Analisa dan Desain Sistem Informasi Persediaan Barang di Mustang Multimedia Komputer. Dengan nomor NIM saya yaitu SSI 2002-03184. Untuk latar belakang yaitu persediaan barang penting untuk operasional perusahaan. Yang kedua, pengelolaan manual memicu kesalahan dan keterlambatan. Dan yang ketiga, solusi sistem informasi persediaan yang berkomputerisasi dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Untuk rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan persediaan saat ini. Yang kedua yaitu kendala pengelolaan manual. Dan yang ketiga bagaimana merancang sistem yang efektif. Untuk tujuan penelitian yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis sistem persediaan saat ini. Yang kedua, identifikasi kelemahan sistem manual. Dan yang ketiga, rancang sistem informasi persediaan terintegrasi. Dan yang keempat yaitu buat dokumentasi desain sistem. Atau tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem persediaan yang ada pada saat ini untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya, kemudian merancang sistem informasi persediaan yang terintegrasi, dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan desain sistem tersebut secara lengkap. Dan manfaat penelitian ini yaitu untuk perusahaan, yaitu pengelola persediaan lebih mudah dan akurat. Bagi peneliti yaitu pengalaman yang menetapkan metode perancang sistem, dan untuk akademisi yaitu referensi penelitian yang serupa. Yang buat akademisi itu hasil penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian serupa yaitu kedepannya mungkin. Batasan masalah. Untuk batasan masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fokus pada pencatatan barang masuk dan keluar. Yang kedua yaitu tidak terintegrasi dengan sistem lain. Yang ketiga, distribusi barang tidak dibahas secara mendalam. Batasannya diantaranya yaitu fokus hanya pada proses pencatatan barang masuk dan keluar saja. Hal-hal yang seperti terintegrasi dengan sistem lain atau pengelolaan distribusi barang yang tidak mendalam dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian yaitu ada 6. Yang pertama yaitu literatur, dan yang kedua observasi. Yang keempat yaitu metode yang keempat yaitu analisis, dan yang metode kelima yaitu metode perancang sistem, dan yang keenam yaitu dokumentasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur untuk mencari referensi teori, dan untuk observasinya itu langsung ke perusahaan, wawancara dengan pihak terkait dalam analisis sistem menggunakan DFD dan IRD untuk perancangan sistem berdasarkan hasil analisis, dan mendokumentasi untuk pencatatan seluruh proses perancangan. Objek dan subjek penelitian. Untuk subjeknya yaitu pemilik, staf gudang, dan adminnya. Dan untuk objeknya yaitu proses pencatatan barang di Mustang Multimedia. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik gudang dan admin dan yang terlibat dalam proses pencatatan barang. Untuk subjeknya yaitu sementara proses pengelolaan persediaan barang di Mustang Multimedia. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sistem manual menimbulkan banyak masalah seperti data tidak akurat dan keterlambatan informasi. Sebagai solusi telah merancang sistem informasi yang terstruktur menggunakan DFD, IRD, dan desain antarmuka yaitu. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian yaitu yang kelebihannya yaitu solusi praktis dan siap diimplementasikan. Yang kedua, pendekatan sistematis. Yang ketiga, relevan untuk UMKM. Yang keempat, dokumentasi lengkap. Dan yang kelima yaitu bermanfaat secara akademis. Dan kekurangannya yaitu belum diimplementasi, terbatas waktu dan sumber daya. Yang ketiga, fokus satu lokasi. Yang keempat, belum berbasis web atau mobile. Dan yang kelima, belum ada analisis prediksi. Jadi penelitian ini memiliki beberapa kelebihan seperti proses yang lebih terstruktur, pelaporan yang lebih cepat, dan desain sistem siap diimplementasikan. Namun masih ada kekurangan, misal seperti fitur-fitur lanjutan belum dikembangkan, dan aspek keamanan serta akses sistem belum optimal. Untuk rekomendasi yaitu perlu ditambahkan fitur-fitur dan otorisasi pengguna, pengelolaan stok minimum, prediksi kebutuhan barang, serta dukungan untuk pengguna web dan mobile. Pelatihan pengguna dan dokumentasi juga penting untuk memastikan sistem berjalan optimal ke depannya. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya mengenai review jurnal ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran dan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.